saya kan mau buat infografis tentang lalu lintas. Tapi di referensi yang ada di sini tidak ada. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan terkurung oleh template gitu loh. Ini kan kita nyari referensi untuk konsepnya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengkonsepkannya, menaruhnya seperti apa, gambarnya di mana, tulisannya di mana. Gitu. Jadi walaupun di sini ini siklus hidup bintang, Bapak Ibu bisa ganti juga dengan makanan tadi, misalnya 5 makanan untuk berbuka puasa. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa. Kemudian kita kembali ke beranda Bapak Ibu. Kata kunci di template itu juga bisa spesifik Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada beberapa ke bawah, ini tidak kita bahas dulu. Kita fokus di proyek template. Barulah kita masuk. Ini kan tadi antar muka untuk berandanya. Sekarang kalau di proyek tampilannya seperti apa, Pak? Oke, kita coba ya. Kita coba buat sebuah proyek, buat desain gitu. Kemudian saya pilih bebas ya. Saya coba 4. Jadi tampilan untuk proyek itu Bapak Ibu mau bikin presentasi, Bapak Ibu mau bikin poster, Bapak Ibu mau bikin infografis, itu tampilannya masih sama, mirip dengan ini. Persis sama. Kecuali Bapak Ibu bikin video, papan tulis, kemudian website ada sedikit perbedaan terkait dengan tampilan. Oke. Nah, inilah tampilan proyek. Belum share ya. Nah, ini dia tampilan proyek. Jadi pada dasarnya tampilannya itu sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini namanya panel objek. Tempat kalau sederhananya tempat kita ngambil barang-barang yang mau kita pakai gitu. Kemudian di tengah ini namanya workspace, area kerjanya Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu, biar nggak keganggu keseluruhan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sekilas info. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Sebelah kiri namanya panel objek. Ya, tempat kita ngambil barang, peralatan. Sederhananya lemari kita lah. Lemari kita ada di sebelah kiri. Kemudian di tengah ini adalah lembar kerja. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa memperbesar, memperkecil tampilannya ya, bukan ukurannya. Jadi misalnya ada objek kecil nih di sini. Bapak Ibu ingin lihat lebih dekat, itu gunakan slider yang di bawah. Oke. Kita bahas dari atas. Ada beranda, ada file, ada ubah ukuran. Beranda, ya kita akan dikembalikan ke halaman yang sebelumnya seperti yang seperti sebelumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih beranda. Kemudian di sini ada file, ya ini buat ngatur-ngatur proyek kita. Kalau kita mau bikin desain baru, keluar kalau ngajar. Kamu li, ya lu ke SMA 1. Segera tulis. Bapak kadu lemnya aku. Iya, kamu. Terus nambis. Bapak Ibu tolong di mute suaranya. bisa dibantu silent dulu. Baik. Jadi di file ini Bapak Ibu bisa mengatur dokumennya Bapak Ibu. Baik itu dari namanya, kemudian mungkin Bapak Ibu mau bikin desain baru. Misalnya Bapak Ibu buka Microsoft Office nih. Bapak Ibu lagi ngetik, mau bikin dokumen baru kan bisa file, di dokumen. Ya sama, di Canva gitu juga. Ada file buat desain baru. Ada import file, ada tampilan editor, dan lain-lain. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada ubah ukuran. Ubah ukuran ini Bapak Ibu bisa merubah ukuran proyeknya Bapak Ibu. Walaupun sudah dibuat nih.
Misalnya Bapak Ibu bikinnya potret, ya, berdiri tegak. Tapi kebutuhan ke depannya Bapak Ibu diminta untuk membuatnya dalam bentuk landscape. Nah, tidur gitu miring. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ubah ukuran di sini. Yang perlu diperhatikan adalah rubah dulu satuannya. Nah, piksel, inci, milimeter, atau senti. Jadi yang dirubah terlebih dahulu itu adalah satuan. Misalnya, Bapak Ibu mau ganti pakai satuan sentimeter. Nah, kemudian berapa ukurannya nih? Ukuran barunya. Mau lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian di bawah ada dua pilihan. Salin dan ubah ukuran, dan ubah ukuran. Kalau salin dan ubah ukuran ini, desain Bapak Ibu yang awal itu tetap ada. Yang tadi berdiri itu tetap ada, tapi Bapak Ibu juga dapat yang baru yang posisinya miring. Kalau ubah ukuran, file Bapak Ibu tetap cuma satu dan itu berubah gitu. Kemudian di sebelahnya ada undo, ya, Ctrl Z urungkan. Nah, ini untuk mengembalikan ke proses sebelumnya. Sama, kalau Bapak Ibu lagi ngetik nih, ngetik kehapus, aduh, mau gimana mau kembaliin yang tadi tuh, mau balik ke yang sebelum dihapus, Ctrl Z kan. Ya, di Canva juga begitu. Di sebelahnya itu sebaliknya, lawan dari ulangi. Jadi langkahnya dimajukan. Di sebelahnya ada gambar awan tanda centang. Ini menandakan bahwa desain Bapak Ibu sudah tersimpan secara otomatis ke dalam folder proyek tadi di awal. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan sesuatu di sini nih, di proyeknya Bapak Ibu, ini akan ada titik-titik-titik, tapi cuma sebentar gitu loh. Nah, tuh, ada titik-titik-titik, itu proses menyimpan secara otomatis desainnya Bapak Ibu. Kita ke sebelah lagi, desain tanpa judul dokumen A4. Ini nama proyek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ganti dulu nih. Nah, jadi setiap bikin proyek, itu langkah pertama itu nanti Bapak Ibu beri nama dulu deh caranya. Nah, contoh seperti ini. Nah, nanti loading, dia tanda centang, artinya di proyek file ini sudah masuk. Jadi kapanpun Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu tinggal buka folder proyek, kemudian cari desain yang judulnya overview. Karena saya bikinnya overview begini. Gitu. Di sebelahnya ada bagikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membagikan ke email temannya Bapak Ibu atau rekan-rekannya Bapak Ibu untuk berkolaborasi atau membagikan desain ini. Di sebelahnya ada statistik untuk melihat desain Bapak Ibu udah dilihat sama berapa orang ketika Bapak Ibu memang berniat membagikan desain tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah membagikan desain itu, ya dia tidak akan ada ini. Ya, dilihatnya, interaksinya itu tidak akan ada. Karena memang Bapak Ibu tidak menginginkan untuk membagi desain tersebut. Nah, di sini ada tulisan kirim ke guru Bapak Ibu. Kenapa ada di sini? Karena ini adalah contoh akun siswa ya. Ini saya menggunakan akun siswa. Saya pindah dulu ke akun pendidik. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada tulisan kirim ke gurunya. Itu karena mohon maaf sebentar.
Ya, jadi di sini tidak ada tulisan kirim ke gurunya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tampilannya berbeda. Ada tambahan lagi tombol di sini Pak, tampilkan, nggak masalah. Tampilkan itu artinya ya menampilkan atau mempresentasikan proyeknya Bapak Ibu. Nah, di sebelahnya lagi itu ada bagikan. Bagikan ini ibaratnya proses akhir. Bapak Ibu mau tampilkan dia sebagai presentasi, Bapak Ibu mau mendownloadnya sebagai gambar, PDF, video, itu di sini semua. Bapak Ibu mau membagikannya dalam bentuk website pun itu bisa. Jadi ini saya bikin presentasi, tapi presentasi ini saya mau jadikan sebuah website, itu bisa. Jadi semuanya ada dibagikan. Produk akhirnya itu ada dibagikan. Mau dicetak, mau di-download dalam bentuk gambar, mau dijadikan website, mau dijadikan video, itu gunakanlah di bagian bagikan. Kemudian kita geser ke kiri lagi, Bapak Ibu, ada panel objek. Panel objek, desain. Desain ini berisi template atau desain yang ada di Canva yang bisa Bapak Ibu sesuaikan. Yang perlu menjadi catatan adalah template yang muncul di sini itu menyesuaikan dengan ukuran proyeknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat proyek ukuran A4, maka template yang akan muncul, ya, template yang akan muncul itu yang ukurannya 4. Ketika Bapak Ibu membuat presentasi ini, misalnya, saya buat desain, saya pilih presentasi. Nah, yang muncul adalah template dengan ukuran presentasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan template yang ini, misalnya karya tulis ilmiah yang ini di dalam lembar kerja A4. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Nah, itu kenapa sebaiknya dari awal tentukan ukuran dari produk yang ingin Bapak Ibu buat. Oh, saya bikin presentasi, berarti buat desain presentasi. Karena Canva menyarankan presentasi itu. Kalau Bapak Ibu milihnya dokumen A4, saya bikin presentasi Pak, tapi ukurannya A4. Bisa aja, silahkan. Nggak masalah, tetap bisa jadi sebuah presentasi. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan template di sini, dia yang muncul nanti yang ukurannya A4. Contoh misal seperti tadi, yang banyak ukuran A4 itu kan sampul buku, gitu ya. Kemudian isi halaman buku, jadi itu yang muncul. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan ukuran misalnya presentasi karena mau bikin presentasi atau infografis karena mau bikin infografis, ya yang akan muncul di sini ya sesuai dengan yang sedang Bapak Ibu rencanakan. Nah, untuk template sendiri itu ada yang satu, ya, cuma sebiji, dan ada juga yang terdiri dari 1 sampai 15. Jadi kalau Bapak Ibu klik nih, ada 15 bentuk desain dalam template ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin tertarik misal dengan salah satunya, Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah saja. Secara otomatis dia akan masuk di lembar kerja Bapak Ibu, area kerja Bapak Ibu. Dan di sini, ini Bapak Ibu bisa edit. Oh, saya mau ganti fotonya nih. Saya mau ganti gambar ini, elemen yang ini. Saya mau ganti dengan foto saya, itu bisa. Saya mau ganti tulisannya nih. Ganti tulisan. Atau Bapak Ibu juga ingin menggeser-geser template ini, desain dari template ini. Misalnya bunganya mau diganti dengan bunga mawar, itu bisa. Jadi sekali lagi di sini adalah rumah inspirasinya gitu. Bagaimana bentuk produk dan sebagainya itu kembali ke kreativitas Bapak Ibu. Apa yang mau disesuaikan di situ.
Kemudian ada template yang sendiri, yaitu kalau dia diklik, dia tidak muncul banyak pilihan seperti ini, tapi dia hanya sebiji aja langsung masuk di lembar kerjanya Bapak Ibu. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika ingin melakukan editing terhadap sebuah elemen atau objek di dalam Canva, itu harus diklik dulu, baru menu editingnya muncul. Contoh, Bapak Ibu ingin mengedit gambar ini nih misalnya. Bapak Ibu harus klik dulu. Baru muncul hapusnya, duplikatnya, kemudian animasi, dan sebagainya. Bapak Ibu ingin mengedit tulisan, klik dulu. Mana yang mau diedit, tulisan yang mana. Gitu. Bapak Ibu klik, baru dia muncul. Baik dari jenis huruf, ya, baik dari jenis huruf yang berbayar, kalau di luar berbayar nih, kalau di sini udah dibayarin lisensinya sama Canva. Kemudian ada ukuran, warna, ketebalan, kemudian penomoran, jarak huruf, jarak spasi itu ada di sini. Jadi klik dulu baru menu editnya muncul. Oke. Itu tab pertama dalam panel objek namanya tab design. Kemudian yang kedua ada tab elemen. Tab elemen ini isinya elemen. Elemen itu apa sih Pak? Elemen itu secara sederhana objek-objek yang kita inginkan di dalam desain kita. Kalau sebelumnya kan misalnya Bapak Ibu bikin desain nih, atau bikin aset lah gitu gampangnya. Bapak Ibu nyari dulu referensi nih, ngambil di Google, ngambil di Tripik, Pinterest, dan sebagainya. Kalau di Canva nggak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung cari di Canva. Gitu. Bapak Ibu tinggal hover ke tab elemen ini. Kemudian ketik Bapak Ibu butuh apa. Nah, contoh nih, di template yang tadi awal, saya mau buang ibu-ibu ini nih yang lagi ngelukis. Saya hapus. Saya mau tambahkan gambar guru. Gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu ke elemen. Ketika butuh suatu objek, carilah di elemen. Oh, saya butuh guru, Pak. Bapak Ibu tinggal ketik aja guru. Nah, di sini ada pilihan semua, grafis, foto, video, audio, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja. Misalnya nih, setelah saya ketik keyword, saya mau ngambil grafis. Bapak Ibu klik, maka akan dimunculkan kemungkinan elemen yang Bapak Ibu inginkan dengan kata kunci guru. Gitu. Nanti Bapak Ibu misalnya contoh ini, tinggal klik aja, dia akan masuk di proyeknya Bapak Ibu. Dan setiap Bapak Ibu memilih elemen, itu akan muncul rekomendasi ajaib. Apa itu rekomendasi ajaib? Rekomendasi ajaib adalah aset-aset yang mirip atau sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih pertama. Jadi ibaratnya nih, pilih A. Oh nih dikasih bantuan lagi, ada opsinya nih kalau mau, ada A1, A2, A3, A4, dan sebagainya. Ketika diklik, dia akan masuk di proyeknya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Baik itu dari ukuran, kemudian Bapak Ibu juga bisa geser dengan klik tahan, geser. Oh, papannya di sebelah sana, tapi nunjuknya ke sebelah sana. Bapak Ibu juga bisa balik gambar ini atau elemen ini. Caranya bagaimana? Ingat, setiap objek atau elemen di Canva itu harus diklik dulu, baru menu editnya muncul. Nah, ada nih balik. Kita coba balik. Kita balik secara horizontal. Kemudian ada warna. Nih, ganti warna bajunya nih. Kekinya harusnya lebih gelap, Pak, biar lebih keren. Silakan. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua elemen itu bisa diganti warna. Jadi kenapa menu editing itu muncul setelah objek itu diklik? Karena masing-masing objek hak editnya berbeda. Contoh nih, objek yang ini nih, elemen yang ini. Ini jatah editnya cuma dikit nih, cuma edit foto, balik,
ini deh. Kalau yang ini dia lebih banyak, gitu. Kalau tulisan beda lagi menunya. Jadi klik dulu baru muncul menu. Itu elemen. Di elemen ini Bapak Ibu bisa ngambil grafis, foto. Grafis itu lebih ke gambar-gambar yang bentuknya ilustrasi. Ya, seperti Bapak ini nih, Pak Guru, yang jenggotan, kemudian kepala ini. Ini kan masih bentuknya ilustrasi. Ya, jadi itu masuk ke dalam kategori grafis. Kemudian berikutnya ada foto. Foto ya bentuknya foto gitu. Ada foto ibu yang ini misalnya. Kita pakai ini udah biar sekalian praktek edit foto. Nah, misalnya kita coba pakai ini deh. Nah, ini kan elemen yang bentuknya foto nih. Kalau grafis sudah enak. Backgroundnya nggak ada nih kebetulan. Kalau foto, kebetulan foto ini ada backgroundnya. Mungkin Bapak Ibu punya foto yang fotoannya di depan kebun singkong misalnya, atau di kebun bambu gitu ya, atau di depan pohon pisang mungkin gitu ya. Nanti jadi desainnya ketutup sama backgroundnya Bapak Ibu. Nah, di Canva sendiri, kalau elemennya berbentuk foto, bukan grafis ya, kalau bentuknya foto, itu Bapak Ibu bisa langsung menghapus latar belakangnya. Walaupun background atau latar belakangnya bukan warna solid. Seperti yang disampaikan tadi, misal belakangnya nih, kebun singkong nih, mau dihilangin, itu bisa. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik aja fotonya, edit foto, kemudian Bapak Ibu bisa pilih hapus latar belakang. Penghapus latar belakang. Secara otomatis papan tadi udah hilang nih Bapak Ibu. Jadi yang tersisa hanya gambar orangnya saja. Jadi tidak perlu latar belakang hijau, itu bisa dihapus. Begitu juga dengan video. Jadi dua objek, dua elemen yang bisa dihapus latar belakangnya di Canva adalah foto dan video. Kalau elemen yang bentuknya grafis itu nggak bisa. Nah, kalau bentuknya grafis itu nggak bisa. Misalnya ada grafis yang punya background, Bapak Ibu mau buang backgroundnya itu nggak bisa. Nah, misalnya yang ini nih, Bapak Ibu mau buang itu nggak bisa. Kalau bentuknya dia foto itu bisa. Foto atau video bisa, walaupun belakangnya nggak hijau. Kemudian kita lanjut ke tab berikutnya, ada tab unggahan. Unggahan ini berisi bentar Bapak Ibu. Berikutnya adalah tab unggahan. Ada elemen, tadi kita tab desain udah, tab elemen, kemudian ada tab unggahan. Tab unggahan ini berisi elemen atau objek yang Canva itu nggak punya gitu. Contoh nih, Bapak Ibu mau naruh logo sekolah nih di projectnya nih. Bapak Ibu cari di elemen. Katanya Pak Irwan nih kalau kita butuh sesuatu di Canva itu carinya di elemen. Saya mau cari logo sekolah saya, SMAN 2 Aimel misalnya. Bapak Ibu ketik di sini, Bapak Ibu scroll sampai bosan juga nggak bakal ketemu Bapak Ibu. Jadi ini masih sifatnya umum gitu. Kalau yang di elemen ini, yang bisa digunakan semua orang secara bebas. Ya, tentu saja untuk pengguna Canva. Kalau unggahan, ini fasilitas agar Bapak Ibu
bisa membuat elemen sendiri gitu loh. Fotonya Bapak Ibu, videonya Bapak Ibu, suaranya Bapak Ibu, kemudian logo sekolahnya Bapak Ibu. Intinya yang nggak ada di elemen, itu Bapak Ibu tinggal unggah sendiri. Tinggal pilih unggah file. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih nih, file mana yang mau diunggah. Foto yang mana, logo sekolahnya yang mana. Nanti dia secara otomatis akan masuk di sini, di tab unggahan. Dia tidak akan masuk di elemen. Ih, bisa ada foto saya nih lagi, senyumnya lagi manis banget Pak. Saya mau upload itu, saya mau jadikan dia sebuah infografis misalnya, nebar senyum penuh makna gitu, atau apa infografisnya, atau poster gitu. Jadi, tapi saya malu Pak, nanti dipakai sama orang. Tenang Bapak Ibu. Kalau di menu unggahan, Bapak Ibu mengunggah, itu elemen khusus untuk akun Bapak Ibu saja. Misalnya di dalam sekolahnya Bapak Ibu, seperti saya tadi, ada 5 orang di sekolah saya Pak. Kemudian saya buat desain, saya ngunggah foto saya nih Pak. Saya ngunggah foto saya. Apakah 4 teman lain saya juga bisa mengakses itu? Karena kami berada dalam sekolah yang sama. Enggak. Jadi tetap ini tab unggahan ini eksklusif. Khusus akun yang sedang memakai saja. Kalau sekarang mengunggah, besok butuh lagi, unggah lagi enggak Pak? Enggak. Kali Bapak Ibu mengunggah, dia akan tetap ada di tab unggahan akunnya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang 2 terakhir itu ada teks. Nah, teks di sini, ya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan teks dari desain yang Bapak Ibu buat. Tapi kan di template udah ada Pak tulisannya. Ya, ketika Bapak Ibu butuh teks kembali, Bapak Ibu bisa menggunakan teks di sini. Atau ketika Bapak Ibu berangkat dari desain yang kosong. Nah, kalau dia dari yang seperti ini, saran saya nih, kalau Bapak Ibu mau tambahin teks, Bapak Ibu copy paste aja yang ini, teks-teks yang ada di sini. Misalnya Bapak Ibu memanfaatkan template nih, kemudian mau nambah teks, Bapak Ibu bisa duplikat teks yang ada. Nah, baru ketik, butuh bunyi teksnya apa. Teks baru bunyinya apa. Kenapa? Supaya ini tetap harmoni gitu loh. Desainnya tetap harmonis, ada konsistensinya juga. Baik dari jenis huruf maupun ukuran huruf. Oh, berarti nggak boleh kita pakai tab teks di sini, Pak. Boleh aja. Tapi ingat, perlu diperhatikan untuk disesuaikan kembali dengan desainnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan tambahkan judul, subjudul, sama isi. Pak, saya mau bikin judul, berarti saya harus pilih teksnya judul. Saya bikin subjudul harus pilih subjudul. Saya bikin isi, saya harus isi. Apakah seperti itu, Pak? Ya enggak juga. Kenapa? Karena ini tetap kamu ikut panu? Karena ikut pembinaan? Apa deh kamu? Kira? Bu Erni, suaranya Bu Erni. Nanti mikrofon dia ya. Yo, ributnya. Atas banyak kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Misalnya begini. Lanjut Pak Guru. Siap. Ketika saya butuh judul, saya harus pilih judul, subjudul. Ketika saya butuh isi, saya harus pilih isi, Pak. Enggak. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang mana aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu tetap bisa mengatur ukurannya, posisinya, dan sebagainya. Nah, ini ada trik dikit buat Bapak Ibu, buat teks. Nanti juga buat bikin produk yang di Google Classroom-nya. Saya nggak tulis di modulnya nih. Bagaimana sih mengatur ukuran huruf itu, supaya huruf itu terlihat baik gitu. Misalnya contoh nih, ketika Bapak Ibu membuat sebuah judul, saya bikin judul misalnya infografis A. Nah, karena ada desain, ada gambar dan sebagainya, Bapak Ibu perkecil. Nah, judulnya cuma muat segini, Pak. Saya mau bikin
isi tulisannya. Lebih kecil lagi deh. Saya pakai 21. Di bagian infografis yang saya buat, Pak, di situ ada ada tulisan yang punya judul dan isi. Judulnya saya punya ukuran 21. Berarti kalau saya mau nambah isi, saya pilih isi dong, Pak. Lihat, isinya lebih besar. Kalau kembali ke prinsip dasar desain, di situ nanti Bapak Ibu akan pelajari ada istilahnya hierarki. Besar kecilnya, ada kontras. Jadi kontras itu tidak selalu tentang warna gelap dan terang. Ukuran huruf yang besar dan kecil itu juga termasuk kontras. Kontras ukuran gitu. Ukuran hurufnya. Lalu bagaimana sih agar sesuai nih Pak, biar saya nggak capek nih ngira-ngira. Nah ini teks saya masih rata tengah ya, saya buat dia jadi rata kiri. Itu saya kira-kira begini Pak. Kita lihat perbandingannya Bapak Ibu ya. Saya kira-kira. Ini contoh yang mungkin masih banyak orang yang gunakan teknik kira-kira ini. Yang kedua, saya pakai dengan ilmu dasar desain gitu ya. Saya punya sebuah judul nih. Judul ini ukurannya 47. Saya nambahkan isi. Saya tambahkan isi. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kalau Bapak Ibu belum terbiasa dengan pairing font, mengkombinasikan huruf, Bapak Ibu cari aman. Pakai jenis huruf yang sama. Nanti ketika bikin infografis. Contoh, di sini, di judul saya pakai huruf yang namanya open sun. Maka diisi pakai open sun juga. Nah, cuma ini kebalik nih. Yang atasnya light, yang bawahnya extra bold. Ya Bapak Ibu tinggal ganti aja. Saya pakai open sun juga. Jadi, lebih enak yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kalau normalnya sih harusnya lebih enak baca yang kanan. Kenapa? Ada kontras di sini. Itu baru dari jenis huruf Bapak Ibu ya. Jenis hurufnya sama, yang membedakan hanyalah ukuran dan stylenya. Kalau yang atas dibuat tebal, yang di bawah normal. Untuk menentukan ukurannya, Bapak Ibu tidak perlu mengira-ngira seperti ini. Karena Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya golden ratio gitu ya. Golden ratio untuk ukuran itu adalah 1,618. Ketika Bapak Ibu membutuhkan huruf yang lebih besar, Bapak Ibu kalikan huruf patokan dengan ini. Nah, ketika Bapak Ibu menginginkan huruf yang lebih kecil, Bapak Ibu tinggal bagi. Oke. Jadi caranya gini nih, Bapak Ibu. Kita kan punya satu huruf judul. Saya mau bikin teks lagi yang lebih kecil dari judul ini. Ya. Yang lebih kecil dari judul ini. Maka yang saya lakukan adalah membaginya dengan 1,618. Saya akan bagi, saya buka kalkulator dulu ya. Kalkulator. Nah, jadi nggak jauh dari kalkulator kita kalau desain Bapak Ibu. Ukuran patokannya 47. Saya butuh lebih kecil ya. Berarti 47 akan saya bagi dengan 1,618. Hasilnya adalah 29, sekian. Kalau dibulatkan ini 29. Oke. Lalu saya coba. Saya udah ganti, Pak. Tapi masih enggak masih jelek juga misalnya. Berapa tadi? 29. Judul isinya 29. 47 bagi 1,618 itu hasilnya 29. Sekian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menerka-nerka lagi. Pak, tapi ketika saya pakai golden ratio itu yang terjadi hurufnya masih terlalu besar kalau menurut saya, Pak. Ya tinggal bagi lagi.
29-nya bagi lagi dengan 1,618. Jadi dalam desain itu kita tentukan satu poin huruf, entah itu kita ngambil dari yang paling kecil atau yang paling besar. Kalau saya pribadi mungkin ada yang bagian yang punya teks panjang misalnya. Mungkin itu dulu yang dibuat, diposisikan di mana, atur ukurannya. Dari sana Bapak Ibu berangkat bikin huruf yang lebih besar, berarti tinggal dikali. Bikin yang lebih besar lagi tinggal dikali. Jadi ini hal sepele, tapi manfaatnya lumayan gede nih, efeknya lumayan gede untuk penentuan jenis huruf. Kemudian yang terakhir ada menu aplikasi Bapak Ibu. Pak, saya udah buka tadi kok beda ya tampilan menu kita. Ya, secara dasar tampilannya itu ada di desain, elemen, unggahan, teks, gambar, sama proyek. Nah, di sini ada QR code dan sebagainya itu. Kenapa bisa ada? Karena saya pernah pakai gitu. Jadi untuk tab keseluruhannya, Bapak Ibu pilih di aplikasi. Bapak Ibu pilih di aplikasi. Ini ada berbagai macam bentuk aplikasi. Bisa Bapak Ibu coba aja nanti. Kalau Bapak Ibu sering pakai, dia Canva akan secara otomatis membantu Bapak Ibu dikeluarin nih, ditaruh di luar. Ini sering pakai nih, ya udah kita taruhin aja di luar biar gampang gitu. Itu untuk tampilan dari proyek untuk Canva Bapak Ibu, dari panel objeknya, kemudian dari area kerjanya. Nah, di bawah ini ada lembar-lembar area kerja Bapak Ibu. Ada 1, 2, Bapak Ibu mau tambah area kerja, 3, 4, dan seterusnya. Pak, saya kok nggak muncul, Pak? Malahan munculnya ke bawah kayak begini, Pak. Jadi Bapak Ibu ada panah kecil di bawah, itu diklik aja, nanti keluar timeline-nya, ya, lembar-lembar. Atau Bapak Ibu juga bisa melihatnya dalam tampilan PC, di bagian bawah ini untuk mengatur tampilan dari area kerja. Untuk menampilkan secara layar penuh. Nanti kalau sudah selesai, misalnya Bapak Ibu udah bikin infografisnya nih, udah jadi, Bapak Ibu tinggal bagikan aja, kemudian unduh. Bapak Ibu bisa pilih PNG, JPEG, bebas yang mana aja. Selain video sama GIF, ya. Karena produk pertama atau materi pertama kita itu tentang infografis. Jadi nanti Bapak Ibu belajar mandiri dulu, bermodalkan yang di sini dan beberapa tutorial di Google Classroom terkait dengan infografis sendiri. Itu nanti Bapak Ibu download aja dalam bentuk PNG. Kemudian yang lainnya di default aja, biarin aja. Tinggal pilih halaman. Kalau Bapak Ibu kepencet nih, misalnya ada banyak lembar kerja, itu Bapak Ibu pilih halaman mana yang mau diunduh. Oh, saya munduh halaman 1 saja, Pak. Berarti yang dicentang hanya halaman 1. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh, secara otomatis dia akan terdownload dalam format PNG. Kalau Bapak Ibu mau cetak infografisnya di sekolah misalnya, Bapak Ibu bisa pakai cetak PDF. Kemudian untuk profil warnanya pilih yang CNYK. Kalau buat dicetak, kalau buat di-share di WhatsApp, ya Bapak Ibu pilih RGB. Nanti akan terdownload dalam bentuk PDF. Itu untuk yang pertama terkait dengan infografis ya. Jadi Bapak Ibu unduh aja dalam bentuk PNG aja deh untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kalau misalnya udah jadi nih, proyeknya udah jadi, udah diunduh dalam bentuk PNG, Bapak Ibu mau iseng nih, mau eksplorasi yang lain. Coba infografis ini bisa jadi website nggak ya? Ya Bapak Ibu bisa klik lainnya. Ini ada banyak bentuknya. Bapak Ibu mau bagikan dia dalam bentuk template, dalam bentuk prototype,
QR code dalam bentuk PowerPoint. Masa infografis jadi PowerPoint Pak bisa? Ya. Jadi tidak terbatas hanya di situ aja. Gitu. Misalnya bikin infografis cuma jadi infografis enggak, tetap bisa jadi website juga nanti. Bisa dibuat interaktif juga. Mau dijadikan flipbook juga bisa. Tuh. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lanjut mempelajari modul infografis. Jadi nanti di yang tadi saya sampaikan itu ada di 2 modul pertama, Bapak Ibu. Modul pertama. Modul kedua tentang dasar desain itu, materi kedua itu tentang dasar desain. Itu besok kita bahas, sekalian kita review proyek. Kemudian yang ketiga itu ada modul tentang infografis. Jadi bagaimana sih nyusun infografis itu, baik dari menentukan konten yang mau disampaikan seperti apa, kemudian tata visualnya seperti apa. Itu ada di sini lengkap dengan cerita tutorialnya, nanti Bapak Ibu akses saja. Dan tugas pertamanya nanti itu bikin infografis memanfaatkan template dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bikin infografis memanfaatkan template dari Canva, tapi kontennya disesuaikan dengan kontennya Bapak Ibu. Nah, dari sana besok kita bahas gimana sih bikin infografis itu dari nol yang tanpa template. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya, tambahan tips buat Bapak Ibu yang pakai template. Aduh, saya belum share. Oke, ini dia. Ya. Jadi di materi ketiga itu kayak begini kurang lebih Bapak Ibu. Cuma 9 halaman dan ini udah modal banget untuk Bapak Ibu bisa buat sebuah infografis. Tapi nanti untuk detailnya seperti apa kalau kita benar-benar bikin dari lembar kosong itu besok di pertemuan berikutnya. Sekarang masih overview aja gimana sih bentuk kegiatan gitu ya. Di sini nanti Bapak Ibu tinggal ikuti dan tugasnya membuat infografis memanfaatkan template dari Canva. Yang perlu mungkin ya saya tambahan buat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan template, itu kan desainernya udah bikin ini ya, udah pakai color theory, kemudian pakai prinsip-prinsip dasar desain dan sebagainya. Itu Bapak Ibu kalau mau menyesuaikan desain, misalnya nih, misalnya ini saya mau sesuaikan nih, anggap aja template infografis ya, padahal ini template poster. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan teks, gunakan teknik seperti yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu copy paste teks yang ada. Kalau nggak ada teks misalnya kayak gini, Bapak Ibu tetap bikin teks, tambahin teks, tapi hurufnya sesuaikan dengan yang ada di dalam desain template itu. Nah, contoh nih, balsamic sun. Berarti kalau Bapak Ibu ini nambah, itu pakein aja yang sama, balsamic. Dengan tulisannya balsamic pakai hitam kita pakai. Oke, balsamic. Nah, sehingga harmonis komposisi dari desain template yang Bapak Ibu edit itu masih aman gitu. Masih tetap enak gitu dilihat. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin merubah warna, contoh nih, saya buka yang lebih ramai aja warna.
Saya sebentar saja. Mulai tanpa infografi. Nah, contoh yang banyak warna. Ini. Nah, tadi satu masalah teks. Kemudian yang kedua itu ketika Bapak Ibu kurang sreg dengan warna yang ada di sini. Artinya Bapak Ibu ingin mengembangkan warna. Kita tidak akan belajar color theory, tapi kita akan belajar basicnya aja deh dari warna itu sendiri. Contoh nih, ketika Bapak Ibu misalnya ini nih warna yang di sini, Bapak Ibu pengen ganti nih, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian jangan rubah langsung di sini. Jangan rubah warna langsung di sini. Tapi gunakanlah tanda tambah di sini. Ya, di pojok. Yang Bapak Ibu geser adalah yang di dalam kotak. Dalam kotak. Bukan dalam garis panjang. Kalau ini namanya warna. Ini kalau Bapak Ibu geser, ketika dia kurang pas gitu ya, bukan salah. Kurang pas dengan color teorinya, dia akan kelihatan kurang enak gitu. Jadi jangan geser yang bawah, tapi geser yang atas. Kalau Bapak Ibu menyesuaikan desain orang lain. Gitu. Nah, contoh ini kan ada warna begini nih. Tapi Bapak Ibu ingin bahwa tulisannya nanti itu warnanya putih. Tapi karena backgroundnya udah begini kan nggak kelihatan gitu, nggak dapat kontrasnya gitu. Bapak Ibu tinggal ganti warna belakang. Tapi dengan memanfaatkan kotak yang di atas. Gitu. Jadi komposisi warnanya itu masih dalam ya tanda kutip masih sesuai lah gitu ya dengan konsep awal dari desainer itu sendiri. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk detailnya yang lebih teknis lagi dari 0 sampai ini di pertemuan berikutnya. Dasarnya ini sebagai modal Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah infografis. Silakan diikuti modul yang isinya cuma 9 lembar ya. Satu lagi deh. Satu lagi. Sebelum buat desain, kan tadi buat desain, infografis, beri nama, satu yang terlewat Bapak Ibu. Selalu tampilkan yang namanya margin. Jadi itu ada di file, atur tampilan editor, tampilkan margin, garis pinggir Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau udah ada garis pinggirnya dari pertama bikin desain ya udah nggak masalah. Nggak pakai pun sebenarnya nggak masalah. Tapi ini bermanfaat, sangat bermanfaat Bapak Ibu garis pinggir. Manfaatnya apa? Atau cara pakainya gimana? Informasi yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam desain Bapak Ibu, baik itu infografis, poster, presentasi, video, dan sebagainya, itu sebaiknya tidak keluar dari yang namanya garis pinggir. Itu teks, itu gambar, atau apapun itu, dan itu ingin Bapak Ibu sampaikan, artinya itu adalah informasinya. Usahakan itu selalu ada di dalam garis margin. Kalau gambar nggak masalah, kayak begini nih. Ini kan di luar margin nih. Tapi kalau yang lain, tulisan, informasi-informasi penting ini selalu ada di dalam batas aman atau margin. Bapak Ibu bongkar semua template yang ada di Canva, itu informasinya pasti berada di dalam garis aman. Gitu. Oke. Itu dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata.
patah atau ya kurang enak mungkin penyampaiannya menurut Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf itu salah saya pribadi. Untuk detail kita ketemu di meeting berikutnya, kita akan bahas dasar desain dan bagaimana sih infografis Siap, terima pendidikan kasih. itu seharusnya. Jadi Bapak Ibu coba dulu explore secara mandiri melalui modul yang sudah disediakan, bikin proyeknya, besok kita bahas, sekalian kita bedah desainnya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, saya Irwan Taufikur Rahman, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.